dengan memberikan angka yang sangat rendah, angka yang sangat minim ini artinya yang pertama, Capres nomor 1 dan nomor 3 itu melecehkan beberapa lembaga kredibel yang sudah memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertahanan. Halo, jumpa lagi sahabat TV Demokrasi dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait dengan ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada netizen, kepada seluruh rakyat Indonesia yang memberikan apresiasi, memberikan simpati kepada dirinya setelah debat Capres ketiga. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, kalau kita menyaksikan debat Capres ketiga memang luar biasa ya. Pada awal-awal setelah debat saya kira data yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga riset ya, itu menunjukkan bahwa memang sentimen positif itu lebih cenderung dimiliki oleh kubu 01 dan kubu 03. Karena kedua capres ini dianggap cerdas ya, dianggap mampu menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan pertahanan, terkait dengan keamanan, terkait dengan geopolitik dan sebagainya. Dan mereka menyampaikan dengan baik dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat Prabowo seperti kesulitan untuk menjawab dan sebagainya. Itu akhirnya pada saat setelah debat itu memang sentimen positif itu dimiliki oleh kedua sosok ini ya, Capres 01 dan 03 ya. Tetapi perubahan justru terjadi setelah beberapa hari ya, 1-2 hari debat Capres ya. Kita menyaksikan di media sosial ya, bahwa memang ternyata setelah 1-2 hari debat justru keadaan berubah ya. Sentimen positif itu justru Prabowo pun mengalami peningkatan dan memang Prabowo ternyata mendapat simpati yang luar biasa dari warganet. Prabowo mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari warganet. Alasannya apa sampai Prabowo mendapatkan simpati yang begitu luar biasa? Yang pertama, sahabat TV Demokrasi, Prabowo dipersepsikan sebagai pemimpin yang tegas, tidak goyah. Walaupun diumbar-umbar dengan pertanyaan yang begitu luar biasa, tetapi Prabowo dianggap mampu menjaga rahasia keamanan negara. Prabowo tidak mengumbar-umbar data pertahanan keamanan nasional kita. Jadi pada poin ini publik menilai bahwa Prabowo adalah pemimpin yang tegas dan Prabowo diandalkan untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional kita. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ternyata ada beberapa data yang disampaikan oleh kubu 01 maupun kubu 03, ternyata datanya keliru, datanya tidak akurat ya. Jadi walaupun saat debat itu mereka menyampaikan begitu gagah, begitu bagus, tetapi ketika terkonfirmasi dan diklarifikasi oleh tim 03, ternyata ada beberapa data yang keliru, data yang tidak akurat. Sehingga ini yang justru membuat publik akhirnya kembali berubah arah ya. Jadi yang pertama mungkin mereka sentimen positif terhadap kedua calon ini ya, calon 1 dan 03, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa ternyata kalian pintar ngomong tetapi datanya keliru, datanya tidak akurat gitu ya. Itu yang kedua, alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah momen di mana kubu 01 dan 03 terkesan seolah-olah menghina atau melecehkan kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ya, saya kira mekanismenya memang tidak menguntungkan Prabowo Subianto. Bagaimana bisa ya Prabowo Subianto dipertanyakan kinerjanya tetapi dia tidak punya kesempatan untuk mengklarifikasi atau dia tidak punya kesempatan
untuk menjelaskan ya. Tetapi itulah mekanisme debatnya seperti itu ya, dan itu pertanyaan yang dilontarkan oleh kubu 01 ke kubu 03. Dan terlihat publik melihat bahwa kedua capres ini ya memang mereka bukan memberikan sebuah penilaian yang objektif, tetapi justru mereka melecehkan bahkan menghina Prabowo Subianto. Ya, dengan memberikan angka 5 dari 1 sampai 10 atau dengan memberikan angka 11 dari 1 sampai 100. Bagaimana bisa? Layakkah seorang Prabowo Subianto yang sudah berjuang, yang sudah bekerja mati-matian, tetapi mendapatkan angka segitu? Ya, bagaimana dengan prestasi-prestasi? Bagaimana dengan hasil kerja yang sudah dicapai oleh Kementerian Pertahanan selama ini? Ya, itu yang justru membuat publik marah dan akhirnya bersimpati kepada Prabowo Subianto. Ya, dengan memberikan angka yang sangat rendah, angka yang sangat minim ini artinya yang pertama, capres nomor 1 dan nomor 3 itu melecehkan beberapa lembaga kredibel yang sudah memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertahanan. Saya kira lembaga-lembaga yang sudah memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertahanan itu saya kira bukan ecek-ecek, dan saya kira tidak sehari dua hari mereka copot-copot data dan langsung memberikan penghargaan, tetapi justru mereka tentu akan melakukan kajian, mereka tentu akan melakukan riset dan memberikan penghargaan itu kepada Kementerian Pertahanan. Tetapi dengan memberikan skor yang sangat rendah, artinya kedua capres ini melecehkan lembaga-lembaga yang kredibel itu yang sudah memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kedua capres ini pun melecehkan publik. Kenapa begitu? Karena survei terakhir yang kita ketahui bahwa ternyata persepsi publik terhadap kinerja Kementerian Pertahanan itu baik ya. Artinya apa? Artinya publik menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ketika memimpin Kementerian Pertahanan itu membawa dampak yang baik, membawa dampak yang positif, ada perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik ya. Dan itu saya kira publik menyaksikan apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, kerja-kerja yang dilakukan oleh Prabowo Subianto selama ini, ya. Jadi ketika kedua capres ini memberikan nilai yang begitu rendah itu artinya kedua capres ini melecehkan rasionalitas atau logika dari publik itu sendiri. Nah, inilah saya kira akumulasi dari persoalan-persoalan ini yang membuat simpati publik ke Prabowo itu begitu tinggi ya simpati publik ke Prabowo begitu tinggi, dan menurut saya ini adalah kesempatan baik ya. Prabowo dengan keikhlasannya dia menerima, dia dihina, dia koyak-koyak, dia dilecehkan, dengan ikhlas dia menerima, tetapi akhirnya apa yang dia dapatkan adalah berkah ya. Simpati publik makin hari makin bertambah, dan kita saksikan di media sosial begitu luar biasa ya. Publik memberikan apresiasi, publik memberikan respek yang luar biasa kepada Prabowo Subianto, dan saya kira ini akan berdampak baik terhadap elektabilitas Prabowo Subianto. Mantap, salam demokrasi.